Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam program Morning Call GPIB, sebuah program di mana para pelayan firman dan sakramen Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat menyapa Bapak Ibu saudara di seluruh pelosok tanah air untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan yang kiranya akan menuntun kehidupan kita di dalam iman percaya kepadanya, firman yang hidup. Hari ini 24 Februari 2022 kita akan merenungkan bacaan Alkitab dari Yosua 9 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15 dengan tema jangan mudah tertipu. Bersama saya Pendeta Esra Sudarsono, Ketua Majelis Jemaat di GPIB Jemaat Immanuel Tanjung Pandan, Mupel GPIB Bangka Belitung. Sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang indah yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih untuk hangatnya mentari pagi yang bersinar di ufuk timur menjadi awal kehidupan baru dan menuntun kami hingga sore nanti, bahkan malam nanti dengan hadirnya bulan purnama. Mau mengatakan bahwa kasih setia Tuhan dari dulu sampai sekarang tidak pernah luput dari kehidupan manusia. Dan biarlah hidup kami saat ini dituntun oleh kebenaran firman Tuhan dan ajar kami untuk memaknainya dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bacaan Alkitab kita kembali saya nyatakan dari Yosua 9 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-15. Saya akan membacakan 2 ayat saja, yaitu ayat 14 dan ayatnya yang ke-15 berdasarkan perikop ini. Lalu orang-orang Israel mengambil bekal orang-orang itu, tetapi tidak meminta keputusan Tuhan. Maka Yosua mengadakan persahabatan dengan mereka dan mengikat perjanjian dengan mereka bahwa ia akan membiarkan mereka hidup, dan para pemimpin umat itu bersumpah kepada mereka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pernahkah saudara tertipu? Pernahkah saudara terkena muslihat dari orang lain? Adakah orang-orang di sekitar kita dengan kata-kata yang manis, dengan cara yang halus, dan berupaya untuk mengelabui kita? Pernahkah Bapak Ibu mengalami kerugian? Mungkin beberapa juta atau bahkan ratusan juta karena ikatan perjanjian yang ditandatangani ataupun kesepakatan yang dibuat ternyata adalah palsu belaka, penuh dengan intrik, penuh dengan penipuan, penuh dengan cara-cara muslihat. Hari ini kita belajar dari firman Tuhan bagaimana sebuah kisah dimulai dari sebuah peristiwa kemenangan yang dialami Yosua ketika ia berhasil merubuhkan tembok Yeriko. Tentu saja dengan perkenan Tuhan. 2 kota besar di tanah Kanaan boleh dikalahkan oleh Yosua dan umat Israel, yaitu Yeriko yang bertembok tebal dan juga kota Ai yang menurut cerita sulit untuk ditaklukkan. Apa yang dilakukan oleh Yosua ini menimbulkan dampak yang luar biasa bagi bangsa-bangsa lain di Kanaan,
dan menimbulkan dua reaksi yang berbeda. Reaksi yang pertama ditunjukkan oleh orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi dan Yebus. Mereka berkoalisi, mereka sepakat bergabung untuk membentuk satu kekuatan pasukan yang lebih besar guna menghadang dan menghadapi bangsa Israel. Tetapi ada yang menarik, Bapak Ibu Saudara. Berbeda dengan Gibeon, mereka justru tidak mau bergabung dengan bangsa-bangsa Kanaan itu. Mereka justru mengambil cara yang lebih halus, yaitu berupaya untuk melakukan negosiasi dengan cara menipu. Mereka sepertinya paham bahwa bangsa Israel masuk ke Kanaan untuk membinasakan semua bangsa lain. Mereka sepertinya mengerti bangsa Israel ini bukan bangsa yang sembarangan, bangsa yang sudah mengalami tuntunan, bimbingan dan penyertaan Tuhan sejak peristiwa keluaran mereka dari Mesir. Dan mereka juga mendengar tentang apa yang Allah lakukan ketika mereka umat Israel menyeberang Laut Teberau, lalu ada di padang gurun dan kemudian menyeberang Sungai Yordan. Jadi bangsa Gideon sekali lagi berbeda cara dengan bangsa-bangsa Kanaan lainnya. Mereka menyamar sebagai penduduk suatu negeri yang jauh dengan cara membawa bekal, karung yang buruk, kirbat anggur yang buruk, kasut yang buruk, dan bahkan remah-remah roti, seakan-akan menunjukkan jauhnya jarak antara tempat mereka dengan tempat berteduh orang Israel. Sehingga Yosua dan umat Israel menyangka mereka adalah orang-orang yang dari jauh. Bapak Ibu Saudara, singkat cerita mereka berhasil menjumpai Yosua dan kemudian bercakap-cakap, lalu bernegosiasi dan membujuk supaya mereka kiranya memperoleh pengampunan, memperoleh privilege, memperoleh perlakuan karena mereka sesungguhnya datang dengan maksud damai. Sebenarnya Yosua dengan umat Israel patut menaruh curiga, dan itu ditunjukkan dengan cara mereka menjawab atau bertanya, Bapak Ibu, bagaimana kami tahu bahwa kamu berasal dari tempat yang jauh? Tetapi sekali lagi, kemampuan berkomunikasi, kemampuan berdialog dari bangsa Gibeon membuat akhirnya Yosua percaya kepada mereka dan kemudian mengikat perjanjian dengan mereka. Bapak Ibu Saudara, disinilah kita bisa melihat bahwa sehebat apapun Yosua dan sehebat apapun bangsa Israel ketika berupaya menduduki negeri Kanaan, kalau mereka melupakan Tuhan, maka mereka bisa melakukan sebuah kesalahan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebenarnya ada dua hal yang bisa dilakukan Yosua dan umat Israel sebelum mereka terburu-buru mengikat perjanjian atau terkena dalam jebakan penipuan dari bangsa Gibeon. Yang pertama yang harus mereka pahami adalah, bukankah pengalaman mengajarkan umat Israel akan banyak hal, termasuk kalau kita membaca Keluaran 28 ayat yang ke-30, sebenarnya Musa sudah mengajarkan kepada Yosua tentang bagaimana mencari tahu keputusan Tuhan, yaitu melalui Urim dan Tumim. Keluaran 28 ayat 30. Akan tetapi mungkin karena Yosua begitu excited, mungkin karena Yosua terpengaruh oleh ucapan-ucapan manis dari bangsa Gideon, dan mungkin juga karena Yosua menaruh belas kasihan, akhirnya Yosua melupakan cara itu. Pengalaman yang sebenarnya sudah ditawarkan oleh Musa dilupakan oleh Yosua. Bapak Ibu, kita tidak perlu tahu betapa dahsyatnya api membakar ketika api menjadi besar, dan karena itu api ketika kecil harus kita waspada di dalamnya dengan membakar rumah kita sendiri, bukan?
Kita sudah bisa mengerti hal itu ketika terjadi kebakaran hutan ataupun ada anak-anak dari orang lain tetangga kita yang bermain api sembarangan atau meletakkan bensin sembarangan sehingga membumi hanguskan rumahnya. Kita bisa belajar dari pengalaman orang lain ketika mereka mengendarai kendaraan dengan kecepatan tinggi lalu mengantuk dan akhirnya mereka celaka. Maka kita tidak akan mengantuk dan kita harus berhati-hati dengan kecepatan tinggi ketika kita mengendarai kendaraan. Pengalaman mengajarkan banyak hal. Yosua lupa mengambil pengalaman yang Musa ajarkan. Yang kedua, Yosua lupa meminta tuntunan dari Tuhan. Tadi kita membaca pada ayat 14, umat Israel dan Yosua tidak meminta keputusan Tuhan. Ini sama halnya dengan kita membuat satu langkah, satu tindakan, satu rencana tanpa melibatkan Tuhan. Sehingga apa akibatnya? Sederhana. Begitu kemudian mengikat perjanjian dan akhirnya ketahuan bahwa perjanjian itu ternyata beralaskan penipuan, bangsa Israel harus menanggung akibatnya untuk selama-lamanya, yaitu bangsa Gibeon tidak akan hangus, tidak akan dilenyapkan dari orang Israel. Mereka harus ditempatkan dalam pekerjaan di Bait Allah untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau dibandingkan dengan kondisi saat ini, maka saat ini pun kita tetap dan perlu membutuhkan Tuhan. Adalah penting untuk mencari kehendak Tuhan terlebih dahulu dalam setiap hal, dalam setiap nafas hidup kita, langkah hidup kita, sebelum kita melakukan segala sesuatu. Hidup kita terlebih di zaman modern ini banyak sekali tawaran-tawaran yang bisa menipu. Kalau Bapak Ibu perhatikan, ada banyak informasi kita baca pada saat ini. Misalnya Indra Kents, seorang crazy rich dari Medan, dia meminta maaf dan mengakui bahwa binomo itu adalah suatu hal yang ilegal. Bapak Ibu bisa lihat berapa banyak korban akibat aplikasi maupun trading yang dilakukan di binomo. Belum lagi kita melihat berita ada telur palsu yang dijual sangat murah. Ada minyak goreng palsu. Ada juga anggota atau oknum dari TNI Polri yang menjanjikan kepada masyarakat kalau melalui mereka bisa diterima di TNI dan Polri. Ada calo bagi CPNS dan lain sebagainya. Ada pinjaman online yang katanya bunganya rendah, taunya mengikat dan seterusnya. Harus hati-hati, jangan sampai kita tertipu dengan cara apa? Ada pengalaman, kita belajar dari pengalaman orang lain, maupun mungkin juga pengalaman kita ditularkan kepada yang lain supaya tidak kena tipu, dan kita minta petunjuk dari Tuhan. Surat Yakobus, Bapak Ibu Saudara, Yakobus 4 ayat 13 sampai 17, Bapak Ibu boleh baca nanti, sangat menarik. Bahkan kalau kita merencanakan sesuatu ke masa depan, bahkan mengikat perjanjian ke masa depan, apakah itu kita akan menikah? Apakah kita akan menerima pekerjaan? Apakah kita akan menandatangani kontrak dari sebuah bisnis, membeli tanah dan seterusnya? Yakobus 4 ayat 13 sampai 17 katakan, mintalah Tuhan terlibat dalam perencanaan hidup kita supaya kita mengalami keamanan dan damai sejahtera. Ketika Tuhan dilibatkan dalam pengambilan keputusan, Dia akan menuntun dan mengarahkan kita. Baik kita sebagai pribadi, kita bersama keluarga, dalam persekutuan gereja di jemaat lokal, bahkan di lingkup sinodal, adalah indah untuk melibatkan Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu yang begitu indah di pagi hari ini dalam Morning Call GPIB. Kami belajar dari pengalaman hidup Yosua dan umat Israel. Meskipun mereka mengalami keberhasilan
dan kegebilangan mengalahkan orang-orang Kanaan, berhasil menyeberangi sungai Yeriko, sungai Yordan, dan meruntuhkan tembok Yeriko serta mengalahkan kota Ai. Namun berurusan dengan bangsa Gibeon, mereka luput dan mereka melupakan Tuhan. Bagi bangsa Gibeon, mereka mengalami keamanan dan perlindungan. Namun bagi bangsa Israel, ada yang tidak tuntas dalam pekerjaan untuk memusnahkan semua bangsa Kanaan. Dan akhirnya terikat perjanjian untuk kemudian menyediakan pekerjaan dan tempat bagi bangsa Gibeon. Kami belajar melalui firman Tuhan pada saat ini untuk bertindak hati-hati. Jangan tergoda dengan bujuk rayu ataupun ucapan manis, ataupun bahkan dengan hal-hal yang mempesonakan hidup kami. Dewasa ini, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, banyak berita bohong, banyak tawaran produk yang menggiurkan dengan harga murah, banyak yang ditawarkan dengan bunga yang tinggi, apakah itu pinjaman, apakah itu kemudian hal-hal yang lainnya, yang membuat kami tergoda untuk investasi. Padahal investasi itu adalah investasi yang palsu. Dan kalaupun kami juga diberikan informasi tidak lengkap, sehingga kami mengalami banyak kerugian. Ya Tuhan, berikanlah kami hikmat berdasarkan pengalaman-pengalaman dan tuntunan dari firman Tuhan, sehingga kami mampu melangkah berdasarkan kebaikan dan damai sejahtera yang dari Tuhan. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, untuk setiap kami umat Tuhan yang mungkin saat ini hidup menjadi korban dari penipuan dan mengalami kerugian, bahkan hingga bangkrut dan juga menjadi depresi. Hiburkan, kuatkan, dan pulihkan warga jemaat, bahkan setiap kekasih-kekasih hati kami, supaya kembali bangkit dan menjadi pribadi yang kembali hidup dalam semangat dan sukacita melakukan firman. Kami berdoa untuk mereka yang gemar menipu, untuk mereka yang melakukan segala perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan pembela kami, boleh dengan caranya membuat mereka sadar, menghukum mereka dengan kasih Tuhan, dan di dalamnya ya Tuhan, agar kembali kepada apa yang Tuhan kehendaki. Gerejamu, Gereja Protestan Indonesia bagian Barat, Tuhan berkati di seluruh pelosok tanah air, setiap mupel, dan seluruh kegiatan di lingkup jemaat lokal. Khususnya dalam waktu dekat, kami akan mengikuti persidangan sinode tahunan tahun 2022. Kiranya boleh berjalan dengan baik meski pandemi masih berlangsung, namun biarlah sukacita, kesehatan, dan semangat seluruh jemaat mengikuti PST 2022 ini dengan baik, sehingga dihasilkan produk-produk PST yang baik juga untuk kemajuan pelayanan persekutuan dan kesaksian di Bahtera GPIB. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah kami, tenaga medis kami, dan bahkan kami berdoa biarlah badai COVID-19 ini boleh segera berlalu. Kami berdoa juga ya Tuhan, biarlah program Morning Call GPIB ini boleh terus berjalan dan menjadi berkat ketika kami membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ampuni segala dosa kesalahan kami ya Bapa. Inilah doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai berjumpa kembali. Tuhan memberkati.